Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Hassani, Sambuk F551-20003 dari kelas A, Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah website sistem informasi geografis dengan nama website yaitu Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil. Portal GIS Dukcapil dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting dan aktual terkait data kependudukan di Indonesia, seperti data demografi, agama, jenis kelamin, status perkawinan, range usia, natalitas, dan pertumbuhan penduduk, serta usia pendidikan, jenjang pendidikan, golongan darah, serta pekerjaan di suatu daerah. Data dan informasi yang disajikan dalam portal GIS Dukcapil ini tidak digambarkan berdasarkan survei profesional dan hanya menggambarkan lokasi relatif dari batas wilayah yang dimaksud, sehingga data dan informasi tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, rekayasa sipil, maupun survei lainnya. Data dan informasi yang tersedia dalam portal GIS Dukcapil disusun sebagai salah satu bentuk layanan terhadap publik, serta bertujuan untuk memberikan informasi tentang data kependudukan berdasarkan batas wilayah yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berikut ini merupakan tampilan utama ketika kita membuka website dari visualisasi data kependudukan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Dukcapil. Nah, di sini merupakan tampilan dari peta Indonesia. Dan juga di bawahnya terdapat fitur-fitur yang disediakan pada website ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja data spasial, kemudian data atribut, serta manfaat dari website visual data kependudukan. Nah, pertama di sini apa itu data spasial? Data spasial terbagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah sebuah data yang dihasilkan dari suatu sistem penginderaan jauh. Pada dasar raster, struktur sel grid yang merepresentasikan objek geografis yang disebut pixel atau pixel element. Resolusi pada data raster tergantung pada ukuran pixelnya. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang spasial, berdekatan, atau secara spektral mempunyai kemiripan. Dalam penginderaan jauh dikenal konsep resolusi, yaitu resolusi spasial, resolusi temporal, resolusi spektral, dan resolusi geometrik. Resolusi menggambarkan suatu ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh piksel pada citra satelit. Nah, ini merupakan tampilan dari data raster website visual data kependudukan. Nah, di mana di sini kita bisa melihat letak-letak dari ketinggian yang berada di pulau yang berada di Kota Palu, tepatnya di Sulawesi Tengah, di mana di sini yang berwarna hijau merupakan dataran tertinggi, kemudian yang berwarna hijau merupakan dataran sedang atau dataran menengah, kemudian di tengah-tengah ini merupakan dataran paling rendah atau dataran di mana terdapat Kota Palu atau di mana para penduduk Kota Palu tinggal, atau kota utama, dataran utama. Kemudian masuk ke data vektor. Data vektor adalah sebuah data yang direpresentasikan sebagai suatu bentuk mozaik berupa titik atau poin atau garis atau range atau maupun line. Poligon yaitu sebuah wilayah atau daerah yang dibatasi oleh garis awal dan akhir berada pada titik yang sama, serta node yaitu sebuah titik perpotongan antara dua garis. Fungsi data vektor untuk menganalisa keakuratan posisi suatu daerah atau mendefinisikan hubungan spasial dari berbagai fitur. Nah, di sini terdapat 3 topologi, yaitu titik ataupun poin, kemudian garis ataupun line, serta poligon. Nah, pertama yaitu titik. Titik adalah
representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi, tetapi dapat didefinisikan di atas sebuah peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor atau layar map, tampilan map, dengan menggunakan sebuah simbol-simbol legend. Nah, ini merupakan tampilan dari titik maupun poin kantor kepemerintahan, di mana di sini terdapat banyak sekali titik-titik dari kantor pemerintahan yang berada di Kota Palu. Kemudian kita masuk ke garis atau line. Garis adalah sebuah bentuk linear yang menghubungkan paling sedikit dua titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi. Objek atau entitas yang dapat direpresentasikan dengan garis antara lain yaitu jalan sungai dan saluran air. Nah, di sini terdapat garis atau line dari jalan yang berada di Kota Palu, di mana garis biru merupakan jalur utama atau jalan utama, garis utama dari jalan yang berada di Kota Palu. Kemudian di sini terdapat garis panjang mulai dari bibir pantai sampai ke dalam pulau Kota Palu. Ya, ini merupakan terdapat garis panjang dari bibir pantai sampai ke dalam Kota Palu. Ini merupakan garis dari aliran sungai Kota Palu. Oke, masuk ke poligon. Poligon digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dua dimensi, misalkan pulau, baru kota, wilayah tertentu. Suatu poligon paling sedikit dibatasi oleh 3 garis di antara 3 titik yang saling bertemu membentuk bidang. Poligon mempunyai sifat spasial, luas, keliling terisolasi atau terkoneksi dengan yang lain, bertauk dan overlapping. Nah, di sini terdapat poligon dari daerah-daerah yang berada di Kota Palu, misalnya Tanah Munindi, kemudian Talise, kemudian Kelurahan Lerek, Kelurahan Baru, kemudian Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Utara, Besusu Barat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini terdapat garis-garis penghubung antara satu titik ke titik lain, di mana sini Besusu Barat terdapat beberapa titik sehingga membentuk sebuah poligon dari wilayah Besusu Barat. Kemudian masuk ke data atribut. Data atribut atau deskripsi adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menerangkan suatu informasi. Data atribut diperoleh dari statistik, sensus catatan, lapangan, dan tabular, atau data yang disimpan dalam bentuk tabel. Data atribut dapat dilihat dari segi kualitas seperti kekuatan pohon dan dapat dilihat dari segi kuantitas seperti jumlah pohon. Nah, di sini merupakan tampilan dari data atribut dari batas desa atau kelurahan Tondo, di mana di sini terdapat data-data dari sumber data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, jumlah penduduk, jumlah kakak, dan lain sebagainya, termasuk agama, data atribut, titik poin dari Kelurahan Tondo. Manfaat website yang saya jelaskan tadi yaitu manfaat website ini yaitu bermanfaat untuk memberikan informasi kepada user atau pengguna tentang data-data yang ada di suatu daerah. Misalnya tadi daerah Kelurahan Tondo, di mana di situ terdapat jumlah data, kemudian agama Islam dari masyarakat di Kelurahan Tondo, dan lain sebagainya. Dengan memberikan informasi tersebut terkait jumlah penduduk daerah tersebut, maka itu merupakan manfaat yang dapat digunakan oleh pengguna atau user dalam menggunakan website visual data kependudukan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Dukcapil. Baiklah, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.